Selamat pagi. Selamat pagi jemaat Tuhan. Saya percaya saudara semua bersama seluruh keluarga di rumah dalam keadaan yang sehat-sehat. Saya percaya hari ini adalah hari yang baik untuk kita memuji menyembah Tuhan. Kita meninggikan nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, yang dahsyat, perkasa, penuh kemuliaan. Mari sekali lagi semua berikan sorakan buat Tuhan. Yes! Woo! Tahtamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi, tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderi nyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderi bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Amin. Namamu Dia besar. Dahsyat di atas segala nama. Amin. Kau Raja Tuhan, Kau Raja segala raja, dahsyat, perkasa, penuh kemuliaan. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama.
berikan kemuliaan buat Tuhan. Dia dahsyat, Dia perkasa. Amin. Amin. Kau dahsyat Tuhan. Kau ajaib di tengah-tengah kami Tuhan. Mulia Tuhan, Kau dahsyat ajaib di tengah-tengah kami Bapa. Kami datang menyembah Engkau Bapa. Here I am, humble by your majesty, covered by your grace of me. Here I am, knowing I'm a sinful man, covered by the blood of the Lamb. I found the greatest love of all is mine, since you laid out your life, the greatest sacrifice. Forgiven so that I can forgive. Here I stand, knowing that I'm your design. Thank you, Lord. Sanctified by glory. The greatest love of all is mine, since you laid down your life, the greatest sacrifice.
in the beauty of your majesty. Kami tahu darah-Mu yang mengcover kami, Tuhan. Kami dibenarkan. Kami di-cover oleh darah-Mu, Tuhan. Kau Allah kami, memberikan anugerah begitu besar bagi kami, Tuhan. I've heard thousand stories of what they think you're like, but I've heard tender whispers of love in the dead of night, and you tell that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are, who you are, who you are, and I'm loved by who I am, who I am, who I am. I've seen men searching for us far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you promise, you know just what we need before we say a word. You're a good Father, who you are, who you are, who you are, and I'm loved by who I am, who I am, who I am. You good, good Father, who you are, who you are, who you are, and I'm loved by who I am, who I am, who I am. You're a good, good Father, who you are, who you are, who you are, and I'm loved by who I am, who I am, who I am. You're good, good Father, who you are, who you are, who you are, and I'm loved by who I am, who I am, who I am. Selamat pagi, jemaat berkat bagi bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya berharap bahwa setiap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan bersuka cita, dalam keadaan penuh dengan semangat dan penuh gairah, baik di dalam melayani Tuhan maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kami boleh kembali beribadah di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk Engkau Tuhan menyertai setiap kami dimanapun kami berada. Engkau memberkati setiap hati kami Tuhan, untuk kami boleh menerima setiap firman-Mu, menanamkan dalam setiap hati kami dalam-dalam, dan kami boleh menjadi orang-orang yang melakukan firman-Mu Tuhan. Ini jemaat-Mu Tuhan, ini gereja-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami berdoa, Engkau menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, untuk kesempatan kami untuk boleh mendengar firman-Mu. Mari saudara yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Pada pagi hari ini, firman Tuhan yang ingin saya bagikan, saya ambil dari Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya ingin beri judul khotbah pada hari Minggu ini mengenai Love You 3000 atau mengasihi Tuhan 3000 kali. Mari kita baca di Lukas 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Saudara, dalam perjalanan Tuhan Yesus menuju melewati kota Yeriko. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus sedang melewati kota Yeriko untuk ke satu tujuan. Nah, di dalam perjalanan ia melewati kota Yeriko, orang banyak yang berasal dari kota Yeriko berbondong-bondong ingin melihat Yesus. Termasuk salah satunya ada seorang yang bernama Zakheus. Zakheus adalah seorang pemungut cukai. Boleh dikatakan orang-orang Yahudi pada zaman itu tidak menyukai Zakheus sebagai seorang pemungut cukai. Saya ingin bagikan sedikit mengenai pemungut cukai. Jadi pada waktu itu, orang Yahudi atau bangsa Yahudi berada di bawah pemerintahan bangsa Romawi. Di mana bangsa Romawi di dalam menjalankan pemerintahannya, dalam melakukan pembangunan, dan juga untuk membiayai para tentara, mereka memungut pajak dan cukai dari daerah jajahannya. Termasuk pada waktu itu, bangsa Yahudi ini termasuk dalam wilayah jajahan bangsa Romawi. Nah, di dalam proses pemungutan pajak dan cukai, maka muncullah orang-orang yang disebut dengan pemungut cukai, yaitu orang-orang yang berasal dari daerah jajahan yang bekerja untuk bangsa Roma untuk menagih pajak dan cukai dari bangsa Yahudi. Pajak yang dibebankan kepada bangsa Yahudi sangatlah besar. Itulah salah satu sebabnya kenapa bangsa Yahudi sangat marah, sangat tidak suka dengan pemungut cukai. Karena beban pajak yang ditanggungkan kepada mereka sangat besar. Ada yang disebut dengan pajak perseorangan, ada yang disebut dengan pajak tanah. Di mana pajak perseorangan adalah pajak yang ditanggungkan kepada setiap orang yang berumur 12 tahun sampai umur 50 tahun, 65 tahun, mereka harus membayar pajak kepada pemerintahan Roma. Dan juga selain pajak perorangan, ada pajak tanah, di mana setiap tanah yang menghasilkan sesuatu akan dikenakan pajak. Ada yang menulisnya 10-12%. Jadi begitu besar pajak yang harus dibayarkan oleh bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi pada zaman itu. Dan selain pajak, ada juga cukai, yaitu pajak yang dikenakan untuk setiap barang yang diperjualbelikan atau diperdagangkan pada waktu itu. Nah, pemungut cukai inilah yang menagih semua pajak dari bangsa Yahudi dan disetorkan kepada pemerintahan Romawi.
mereka karena pajaknya begitu besar sehingga mereka marah. Dan yang kedua, mereka menganggap bahwa pemungut cukai ini adalah orang-orang yang mengkhianati bangsanya sendiri. Karena mereka bekerja untuk pemerintahan Roma dan membuat bangsanya sendiri menjadi sulit. Itulah sebabnya kenapa mereka sangat tidak suka dengan Zakheus dan para pemungut cukai yang lainnya. Dan yang ketiga, di Lukas 3 ayat 12-13 dikatakan, ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Jadi selain pajaknya itu sendiri berat, selain pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat bangsa, apa yang membuat mereka membenci pemungut cukai adalah karena orang-orang yang memungut cukai, mereka seringkali menagih lebih banyak daripada tagihan yang harusnya mereka tagihkan kepada mereka. Jadi memang banyak oknum-oknum yang menagih lebih. Itulah yang membuat mereka sangat tidak suka kepada pemungut cukai. Kalau saudara perhatikan, Zakheus adalah pemungut cukai untuk satu wilayah yang disebut dengan Yeriko. Dan kalau saudara membaca di Matius 9, maka saudara akan mendapatkan bahwa adanya pemungut cukai lain untuk wilayah Kapernaum yang dikenal dengan Matius. Yang kemudian Matius ini menjadi muridnya Yesus sebelum Zakheus ini. Jadi memang bangsa Israel tidak menyukai pemungut cukai. Apa yang bisa kita ambil dari cerita tentang Zakheus ini? Yang pertama kita baca kembali di Lukas 19 ayat 3-4. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Jadi pada waktu itu situasinya adalah Yesus sedang melewati kota Yeriko, lalu orang banyak datang berbondong-bondong untuk melihat Yesus, termasuk salah satu adalah Zakheus. Nah, karena Zakheus badannya pendek, saudara bisa bayangkan bahwa Zakheus mencoba masuk dalam kerumunan orang banyak, mencoba untuk menerobos sedikit demi sedikit untuk bisa melihat Yesus ke depan. Nah, di dalam perjalanan Zakheus menerobos untuk melihat Yesus, saudara bisa bayangkan bahwa orang banyak yang ada pada waktu itu bisa merasakan bahwa ada satu orang yang sedang mencoba untuk menerobos untuk maju ke depan. Dan waktu mereka merasakan ada orang yang mencoba mendesak dan menerobos, mereka melihat, oh ini Zakheus. Dan reaksi mereka tidak berbuat apa-apa. Artinya begini, Zakheus bukanlah orang yang tidak dikenal di kota Yeriko. Karena Zakheus adalah pemungut cukai, boleh dibilang mungkin kepala pemungut cukai untuk wilayah kota Yeriko. Karena dialah yang akan memungut pajak dan menyerahkannya kepada bangsa Roma. Jadi boleh dibilang setiap individu, setiap orang berusia 12 tahun ke atas yang ditagih pajaknya, mereka semua kenal siapa Zakheus. Dan semua orang boleh katakan membenci Zakheus. Itu sebabnya kenapa ketika Zakheus mencoba untuk menerobos kumpulan orang banyak tidak peduli dengan Zakheus. Mungkin mereka melihat, oh ini Zakheus, tapi mereka tidak bergeming sama sekali. Mereka melihat ada orang di samping mereka dan mereka tahu, wah ini orang berdosa, wah ini pengkhianat bangsa. Mereka tahu, mungkin dalam hati nurani mereka berkata, kasihan ini orang. Mencoba untuk melakukan sesuatu tapi tidak bisa melakukan sesuatu. Tetapi mereka pun tidak berbuat sesuatu. Ketika kami mendidik anak-anak, termasuk waktu kami mengajar kelas mendidik anak, kami mengajarkan yang pertama kali ketika mereka masih kecil adalah kami mengajarkan mereka untuk bisa bersimpati kepada orang lain. Artinya ketika mereka melihat orang lain dalam kesusahan, kami mulai mengajarkan kasihannya orang itu tidak bisa makan. Kasihannya orang lain itu dia terluka, dia jatuh. Kita mengajarkan simpati di mana anak kita ajarkan untuk bisa mengasihi orang lain. Tapi tidak sampai di situ. Langkah berikutnya yang harus kita ajarkan kepada anak-anak adalah bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita bisa berempati kepada orang lain. Empati ini hanya bisa diajarkan ketika anak masuk usia 4 tahun. Empati adalah satu
satu keadaan di mana anak kita atau kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi waktu kita melihat ada orang susah, kita mengajarkan pada anak kita, kasihannya orang itu. Mungkin usia 2-3 tahun kita hanya bisa mengajarkan, kasihan orang itu tidak bisa makan. Kasihan orang itu sedang terluka. Kasihan orang itu sedang sulit. Tetapi waktu kita mengajarkan empati, kita mengajarkan lebih dalam, di mana kita mulai berkata dan mengajarkan dan berkata, kalau seandainya kamu ada dalam posisi itu, seandainya kamu juga tidak bisa makan, apa yang kamu rasakan? Kalau kamu sedang dalam kesulitan atau seandainya kamu jatuh dari sepeda itu, apa yang kamu rasakan? Gak enak rasanya. Rasanya sakit. Nah, ini kita bisa ajarkan kepada anak-anak yang sedang mulai ketika anak berusia 4 tahun. Jadi jangan ajarkan anak untuk bisa empatik pada orang lain di usia 2 atau 3 tahun. Mereka tidak bisa. Kenapa mereka tidak bisa? Karena di bagian otak manusia ada namanya orbitofrontalis cortex, di mana bagian otak ini berkembang menunjukkan empati, bekerja dalam empatinya manusia. Ada satu orang yang sangat jenius yang bernama Theodore John Kosinski. Dia adalah seorang yang sangat jenius tercatat dalam satu sejarah, punya IQ 145. Dia lulus dari Universitas Harvard di usia 14 tahun dan ia memperoleh gelar doktor di usia 16 tahun. Dan lalu dia menciptakan satu rakitan bom yang tidak bisa terdeteksi. Lalu kemudian dia keluar dari tempat di mana dia mengabdi. Dan pada akhirnya dia mulai menteror orang dengan bomnya. Pada waktu orang ini ditangkap, lalu diperiksa dan diteliti, dan ternyata didapatkan otak bagian empatinya ini sangat sekali kecil. Jadi sangat penting bagi setiap kita untuk mengajarkan anak-anak kita, dan bukan cuma anak-anak tapi setiap kita belajar untuk bisa berempati kepada orang lain. Dan ketika anak-anak kita sudah bisa mulai berempati pada orang lain, apa yang harus kita lanjutkan berikutnya? Yaitu bagaimana anak kita bisa caring atau melakukan sesuatu kepada orang lain. Tidak cukup buat anak-anak hanya bisa kasihan sama orang lain. Tidak cukup buat anak-anak kita untuk bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Tapi yang berikutnya harus kita ajarkan kepada setiap mereka adalah bagaimana mereka melakukan sesuatu untuk orang lain tersebut. Ini yang firman Tuhan maksudkan. Setiap kita bukan hanya dipanggil untuk menjadi pendengar firman Tuhan, tapi bagaimana kita bisa melakukan sesuatu dan hidup di dalam firman Tuhan bagi orang lain. Bagaimana kita mengasihi orang lain di dalam perbuatan kita. Jadi anak kita, setiap kita harus bisa simpati, kita harus bisa empati, dan bukan cuma sampai situ, tapi kita juga harus bisa caring. Artinya melakukan sesuatu untuk orang lain. Kasihannya orang itu, dia gak punya makan. Kalau seandainya kamu gak punya makanan, apa yang kamu rasakan? Ya saya lapar, saya sakit. So, jadi apa yang bisa kamu lakukan untuk orang tersebut? Saya punya roti, saya mau bagi separuh buat saya dan separuh buat dia. Saudara, demikian juga hidupnya setiap kita jadi orang Kristen. Mengasihi bukanlah berbicara kita kasihan kepada orang lain. Maksud saya, mengasihi bukan hanya berbicara kita mengasihani orang lain. Tapi mengasihi juga berbicara bagaimana kita berbuat sesuatu bagi orang lain. Ketika anak-anak kami datang dengan komplain, dengan keluhan-keluhan mereka, entah mengenai teman-teman mereka, mengenai sahabat-sahabat mereka, mengenai masalah yang ada di sekitar mereka, biasanya kami selalu bertanya lebih lanjut. Yes, thank you sudah cerita, tapi kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa menolong orang lain? Dalam filmnya, Tony Stark, dalam film Avenger, The Endgame, berkata, I love you 3000. I love you 3000. Mengasihi bukan cuma perkataan di mulut kita. Tapi yang ingin saya bagikan adalah mengasihi, yaitu melakukan sesuatu bagi orang lain. Kita tidak bisa cuma berkata kasihan orang itu,
kasihan si dia, kasihan bapak itu, kasihan ibu itu. Dan selesai sampai di situ. Tapi Tuhan memanggil kita sekali lagi bukan hanya untuk menjadi pendengar firman Tuhan, tapi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, Lukas 19 ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Pada waktu kita berhadapan atau menghadapi atau memiliki orang-orang yang di sekitar kita, mereka mungkin berbuat salah. Seringkali yang muncul dalam hati kita adalah kita selalu bersungut-sungut dan marah kepada mereka. Tapi mari kita buka di Yohanes 8 ayat 3-11. Saya akan baca firman Tuhan buat saudara. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedatangan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Satu cerita yang buat saya menarik. Pada waktu itu orang Farisi datang kepada Yesus membawa seorang wanita yang kedapatan berzina dengan orang lain. Dan mereka bertanya kepada Tuhan, "Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus dilakukan kepada perempuan ini?" Hukum Musa mengatakan jikalau ada orang berzina, maka perempuan ini orang itu harus dilempar dengan batu sampai meninggal. Jadi memang wanita ini dikatakan wanita ini memang akan dihukum untuk dilempari batu sampai mereka meninggal, sampai dia meninggal. Dan pada waktu Tuhan Yesus berada di samping perempuan ini, yang Tuhan Yesus lakukan adalah Tuhan Yesus tidak pergi dari perempuan ini, tapi Tuhan Yesus membungkukkan diri dan menulis sesuatu di lantai. Apa yang ditulis oleh Tuhan Yesus tidak ada yang tahu. Tapi satu hal yang saya tangkap adalah Tuhan Yesus tidak meninggalkan wanita ini. Tuhan Yesus tidak marah-marah, tidak bersungut-sungut mengenai wanita ini. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita ketika kita bertemu, berhadapan dengan orang-orang yang mungkin berbuat salah dalam kehidupan kita, kita bersungut-sungut. Mungkin kita ingin menghukum dia dan kita meninggalkan dia. Saya dan istri saya mengatakan pada anak saya begini. Kalau seandainya suatu kali ketika kalian nanti sudah besar dan kalian melakukan satu kesalahan dan semua teman-teman kalian menyalahkan kalian, marah sama kalian dan meninggalkan kalian, papi mami akan jadi orang yang akan ada selalu bersama-sama di samping kamu. Bukan untuk membenarkan kesalahan yang sudah kalian lakukan, tapi karena papi mami adalah papi mami kamu. Karena kamu adalah anak-anak kami. Saudara, di dalam kita menghadapi orang-orang di sekitar kita, tidak ada satu orang pun yang sempurna. Saudara punya dosa, saya punya dosa, dan setiap kita yang ada di sini punya dosa. Hanya saja kita melakukan dosa dengan cara yang berbeda setiap orang. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Tapi setiap kita punya kelemahan dan setiap kita punya dosa. Tapi syukur kepada Tuhan. Di dalam kasih karunia-Nya,
Kita diberi kekuatan untuk kita bisa bangkit. Hidup berkemenangan demi kemenangan, demi kemenangan. Hanya di dalam nama Yesus kita dipulihkan, kita disucikan dari setiap dosa-dosa kita. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, kalau saudara mengasihi mereka 3.000, kalau saudara mengasihi mereka, maksudnya 3.000 bukanlah 3.000 kali saudara dan saya mengasihi mereka. Tapi yang dimaksudkan adalah kita mengasihi mereka tanpa batas. Kita mengasihi mereka tidak pernah terhitung banyaknya. Berapa kali kita harus mengasihi, mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Kata murid Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menjawab 70 kali 7. Artinya selalu kita mengampuni setiap kesalahan mereka. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka perbuat, kasihlah mereka dan jangan tinggalkan mereka. Saudara, ini yang ingin saya bagikan. Kalau kita berkata pada hari ini kita mengasihi mereka, jangan tinggalkan mereka. Tapi ada bersama-sama dengan mereka. Temani mereka. Mereka butuh orang yang bisa mengerti hidup mereka. Mereka perlu orang yang bisa mereka percaya untuk ada bersama-sama dengan mereka dalam hidup mereka. Kalau kita mengasihi mereka, maka bukan cuma hanya sekedar keluar dari mulut kita kasihan. Tapi mari, saya ingin mendorong setiap kita jemaat berkat bagi bangsa. Lakukanlah sesuatu bagi orang-orang tersebut. Kasihan tidaklah cukup, tetapi melakukan kebenaran firman Tuhan dan berbuat sesuatu bagi mereka, itulah yang disebut dengan mengasihi. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk menundukkan kepala dan berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan pada pagi ini. Kami berdoa, Engkau memakai setiap kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, untuk bisa mengasihi Tuhan, untuk bisa bersimpati, untuk bisa berempati terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahkan lebih daripada itu kami berdoa, jadikan kami orang-orang yang bisa melakukan sesuatu kepada setiap mereka Tuhan. Pakai kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, bukan hanya untuk berkata-kata, tapi untuk bertindak Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu, karena kami mengasihi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Halo jemaat Tuhan, gimana nih kabarnya? Semoga semua sehat-sehat saja, semua happy, semua damai sejahtera. Semoga semuanya diberkati dengan khotbah yang telah disampaikan Dr. Diki. Dan kita mau menyambut orang-orang yang baru pertama kali tune in, yang baru saja mengklik ibadah kita. Kami sebagai satu jemaat welcome saudara-saudara sekalian untuk masuk ke dalam keluarga kami, keluarga Jemaat Berkat Bagi Bangsa, dengan cara untuk saudara-saudara bisa mengklik link yang ada di bawah ini, www.gb3.org/new visitor. Please banget untuk isi form yang ada, karena kami mau mengenal saudara lebih jauh lagi. Jadi diklik gb3.org/new visitor. Please banget untuk setiap saudara bisa mengisi form ini, karena kami benar-benar ingin mengenal saudara jauh lebih dalam untuk welcome saudara masuk ke dalam keluarga kami. Nah, kita akan memberi sebuah persembahan. Kita akan memberi persembahan, ya. QR code sudah muncul. Saya lupa kanan kiri ya. Saya punya satu ayat. Saya dapat nih verse of the day saya, ya kan? Dari 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara-saudara, mungkin hari-hari ini ya, karena kondisi seperti ini kan kita sedang ada di posisi yang ya tidak menyenangkan lah ya. Ada beberapa bisnis kita yang harus tutup, ada beberapa
pekerjaan kita yang harus kita tinggalkan, ada beberapa gaji-gaji kita yang dipotong, tapi dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan nyata. Jadi saya mau mengencourage saudara untuk tetap memberi dengan hati yang sukacita dalam kelemahan kita, tetap memberi dengan apa yang kita punya, karena Tuhan tidak pernah menuntut apa yang tidak ada pada kita. Jadi kita memberikan secukupnya, benar-benar sesuatu yang datang dari hati kita, biar itu menjadi sukacita buat Tuhan, karena Tuhan melihat sebuah persembahan dalam hidup kita. Mari memberi dengan sukacita dan rela hati, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat satu kesempatan, satu kehormatan Tuhan, dari mana Engkau boleh memberi kami kesempatan untuk memberikan sebuah persembahan Tuhan berupa uang. Tuhan, kami berdoa Bapa, biar persembahan ini menjadi persembahan yang terbaik yang kami bawa buat Engkau Tuhan, dan persembahan ini boleh menyukakan Engkau Tuhan, karena Engkau melihat bahwa ketika kami mau memberi persembahan ini, kami memberi dengan sukacita yang berlimpah-limpah Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan buat kesempatan ini. Kami mau memberi dengan sukacita dan rela hati Tuhan, dan semua yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menutup kebaktian kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa dan berkat. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini kami boleh beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa biar firman-Mu Tuhan menjadi satu kekuatan dalam hidup kami, untuk kami bisa bertindak dalam hidup kami bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau, dan segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atas perusahaanmu, di dalam segala usahamu, di dalam kuliahmu, di dalam pelajaranmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Amin.